Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Segenap puji berbingkai syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah yang sampai pada detik ini masih mempersinggahkan betapa banyak rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Senantiasa rahmat dan sejahtera kita doakan semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Rasul yang sangat cinta kepada umatnya, melebihi cintanya kepada anak dan keluarganya. Bahkan ketika beliau masih ada, kita belum ada di dalam dunia ini, kita sudah sangat dirindukannya. Bahkan suatu saat dan suatu ketika Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, saya sangat merindukan kepada tetangga-tetanggaku." Rasulullah ketika itu para sahabat bertanya pada Rasul, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini semua sahabat kerabatmu ya Rasul? Bukankah kami ini tetanggamu ya Rasul?" Ketika itu Rasul mengatakan, "Antum ashabi." Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Siapa juga tetanggamu ya Rasul? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka belum pernah melihatku. Cintanya kepada umatnya melebihi cintanya kepada keluarganya. Bahkan dalam suatu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di yaumil mahsyar, kata-kata yang pertama yang keluar daripada mulutnya bukanlah zaujati, bukanlah ibni, akan tetapi kelak pada waktu itu Rasul akan mengungkapkan kata pertama kali adalah ummati, ummati. Juga ini daripada demikian, rahmat dan sejahtera pula kepada para al-sahabat beliau sekalian, para alim ulama, tabi'in, mutaqaddimin dan mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar. Ta'zim wa takrim yang mulia pada guru kita Bandung, imam besar Masjid Raudatul Jannah yang kita cintai ini. Ta'zim wa takrim pula kepada segenap badan kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Yang mulia, yang terhormat pula kepada seluruh para jamaah salat subuh yang dirindukan oleh syurga. Hadirin kaum muslimin, para sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Diawali pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini, mari kita renungkan sebuah sejarah masa silam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita yang menempuh hidup di dalam dunia yang fana ini, tentang sosok seorang waliullah, umatnya daripada Rasulullah
Beliau bernama Ibrahim bin Adham. Siapa beliau? Pada awalnya beliau seorang raja. Ada yang mengatakan beliau adalah orang yang kaya raya, yang rela meninggalkan kerajaannya, rela meninggalkan hartanya demi menempuh jalan zuhud takarub diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya beliau bukanlah seorang yang lembut hati, merupakan orang yang keras hati. Malah dalam sebuah riwayat, ketika guru menyampaikan sebuah ayat, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak sesuatu pun yang melata-lata di atas bumi ini, melainkan semuanya sudah ada ketetapan rezeki pada Allah. Merasa keberatan dengan ungkapan tersebut. Karena itu merupakan firman Allah, mau tidak mau itu tetap kebenarannya tidak terbantah. Sehingga beliau perlu menguji dengan kebenaran ayat tersebut. Sehingga di hari itu mengazamkan pada jiwa, andaikan hari ini Allah Ta'ala berikan bagiku rezeki dengan tidak saya berusaha, maka hari ini akan saya tinggalkan kerajaan, akan saya tinggalkan kehidupan mewah, akan saya menumpuh kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan takarub diri dengan Allah dengan menuju jalan zuhud kepadanya. Akan tetapi kalau hari ini saya tidak diberikan rezeki dengan tanpa berusaha, saya akan berusaha dengan sesungguh-sungguhnya. Akan saya bersenang dalam kehidupan ini dengan sesenang-senangnya. Dan saya akan menjadi raja selamanya. Di tengah-tengah merenungkan peristiwa tersebut, tengah menikmati dengan sepotong roti yang ada pada tangannya, tibalah seekor burung mencabut, mengambil roti yang ada di tangannya. Tengah-tengah nepikir Ibrahim bin Adham na rezeki lain yang ditanggung oleh Allah tanpa berusaha. Ternyata rezeki yang nabak jaro kadipuplung le cicim. Sehingga Ibrahim bin Adham let cicim tersebut kemana dia lari. Dikejar oleh Ibrahim bin Adham burung tersebut. Sehingga burung tersebut hana moho jejali. Kemudian beliau pun merasa kelelahan dan berteduh di bawah satu pohon kayu yang rindang. Abih nepiuh pulih sesak napah dan hek. Dalam kondisi tenang, beliau terdengar bisikan urang yang tengah trip kasakit yang ada di sekelilingnya. Suhah urang sakit yang nedek. Kemudian beliau nepenga suara tersebut, suara tersebut bersumber. Ternyata tidak jauh daripada tempat duduknya, karena sidro urang yang terbentang di sana karena sakit. Akhirnya ditanya oleh Syekh Ibrahim bin Adham pada urang yang sakit tersebut, kenapa anda di sini? Lun ditinggalkan oleh sahabat-sahabat lun ketika hijrah. Sudah berapa lama anda di sini? Sudah beberapa hari, katakanlah kali 15 uro. Lalu bagaimana dengan makanan anda di sini? Depegah ligatnya setiap hari lun tiba bakwate bengah saboh cicim yang diantarkan sepotong roti. Pula di sore hari truk saboh cicim tu dihantar sepotong roti. Inan negesuk dada oleh Syekh Ibrahim bin Adham dan keyakinan yang sesungguhnya ternyata semua ketentuan rezeki itu sudah ada pada Allah Sang Pencipta tanya. Nyoku sejarah ditinggalkan oleh Ibrahim bin Adham
mahkota kerajaannya, baju kemegahannya, serta harta-harta yang dimilikinya, menempuh jalan zuhud untuk takarub diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham menuju perjalanan yang panjang untuk menunaikan ibadah haji, membawa perbekalan-perbekalan yang banyak, yang siapa saja yang melihat gerak-geri Ibrahim bin Adham mengetahui dan tentu perjalanannya itu bukanlah perjalanan yang singkat. Kemudian dikalanlah oleh seorang pemuda dengan gerak-geriknya Syekh Ibrahim bin Adham dengan penuh penasaran. Akhirnya pemuda tersebut ngetanyang bak Syekh Ibrahim bin Adham. Pun tanyang, ya Syekh, ila aina turid ya Syekh? Mau ke mana ya Syekh? Dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham, uridu ilal Makkah. Lun menuju ke Makkah. Marahilatuka ya Syekh? Mana kendaraanmu ya Syekh? Karena tempat tersebut menuju Makkah bukanlah perjalanan yang singkat, merupakan sebuah perjalanan yang sangat jauh, yang bahkan tidak seorang pun mampu melewatinya, melainkan dengan ada kendaraan yang ada pada masanya. Katakanlah menyeken tak berkendaraan dengan kuda, harus tak tunggangi unta. Tapi Ibrahim bin Adham tidak menggunakan apa-apa, malah dengan membawa perbekalan yang banyak dengan berjalan kaki. Dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham, rahilati katir lan tarahu ahad. Kendaraan lun le, tapi tidak seorang pun mampu melihatnya. Lebih-lebih penasaran pemuda yang bertanya. Dah kendaraan le, tapi hana di kalan diurung seorang pun. Jangan-jangan Syekh ini di belakangan kita nanti terbang pakai angin. Dengan penuh penasaran laki-laki tersebut bertanya balik pada Syekh Ibrahim bin Adham. Marahilatuka katsir lan tarahu ahad? Mana kendaraanmu yang banyak Syekh, yang tidak seorang pun bisa melihatnya? Yang pertama dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham, idza asabatnil musibah fa alaihi sabrun. Apabila nanti di dalam perjalananku musibah, maka kala itu saya berkendaraan dengan kendaraan sabar. Hadirin para sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kembali dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, berbagai macam keadaan yang harus kita hadapi. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Itu adalah sebuah ketentuan daripada Allah Ta'ala yang tidak bisa kita hindar dan tidak bisa kita elak. Siapa saja yang sudah berpijak kaki di dalam dunia ini, satu hal yang tidak terlepas oleh dia, yang namanya musibah. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan, dan hendak kami uji kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, kekhawatiran terhadap ekonomi yang menghadapi kita yang khawatir tu lagi tanya, kadang-kadang lagi tanya tajak sikula dengan habis biaya yang berjuta-juta, tapi sampai sekarang namun tidak mendapatkan pekerjaan.
Lagi tanya tamu tani kadang-kadang dikhawatirkan oleh Allah Ta'ala dengan kemarau panjang, sehingga rasa was-was dan kekhawatiran dalam jiwa kana menansid Allah Ta'ala akan uji kitanya dengan kelaparan, dengan krisis harta yang kita miliki, menansid krisis segala ekonomi yang kitanya hadapi, pekerjaan tehana namun kebutuhan yang cukup meningkat, diuji oleh Allah Ta'ala kitanya dengan kelaparan, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan daripada harta, diakibatkan bala dan malapetaka. Katakanlah orang yang dibilang tengah-tengah luhu pada teka banjir, menansid kadang-kadang teka kemarau panjang, sehingga mengakibatkan kurang daripada harta, wal anfusi, dan jiwa, meninggai salah sidro sanak saudara, meninggai istri tercinta, meninggai anak yang kitanya bangga-banggakan, wasamarat, dan sedikit daripada buah-buahan yang kitanya miliki nepu kurang panen oleh Allah Ta'ala. Itu merupakan sebuah ujian. Tujuan oleh Allah Ta'ala uji kitanya seberapa kemampuan kesabaran yang kitanya miliki. Akhir ujung ayatnya Allah Ta'ala ingatkan kitanya, wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya kesabaran berkat anu yang ngecok pulang oleh Allah Ta'ala lebih raya nilainya daripada anu yang kan ngecok pulang. Kesabaran kitanya daripada jabatan yang ke Allah Ta'ala tumbangkan lebih raya pangkat yang diangkat oleh Allah Ta'ala dengan kesabaran. Kesabaran daripada harta yang kan ngecok pulang lebih raya balasan Allah dan nilainya pahala daripada bersabar. Artinya kesabaran Allah Ta'ala akan menghapuskan segala dosa, dan dengan sabar Allah Ta'ala akan nepui pangkat kitanya sebagai orang yang bertakwa. Hadirin para sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ketika ditanya oleh anak muda pada Syekh Ibrahim bin Adham, "Tuh ya Syekh, kendaraan drone yang namun tidak seorang pun bisa melihatnya." Yang kedua, nepegale Syekh, apabila aku diberikan nikmat oleh Allah, maka kala itu saya berkendaraan dengan kendaraan syukur. Kadang-kadang dibalik kesabaran kitanya Allah Ta'ala akan beri nikmat yang berlimpah. Berokan yang kesendirian lagi tanya kau punya sahabat. Berokan yang lagi tanya tidak mendapatkan pekerjaan jino kan lebih pekerjaan oleh Allah. Tubuh tiang berokan kadang-kadang sakit jino kan sehat oleh Allah. Itu adalah semuanya merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjanjikan pada kitanya, innallaha la yughayyiru bi anfusihim. Allah Ta'ala hannu Allah Ta'ala puduk nikmat pada kitanya na sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala bak kitanya. Syukur adalah menempati nikmat pada tempat yang diciptakan nikmat itu karenanya. Nepuduk oleh Allah Ta'ala nikmat mata untuk melihat pada barang-barang yang diridainya. Allah Ta'ala berikan kesehatan bagi kita untuk menempati pada tempat yang diridainya. Akan tetapi kitanya lebih duluan tak ubah mempergunakan nikmat itu bukan pada mensyukurinya, akan tetapi pada mengkufurinya.
Kala itu Allah Ta'ala akan mengubah nikmat-nikmat yang nabak katanya. Mungkin ditanya sering tak perhatikan. Urung-urung tuha, urung-urung si awai katanya. 70 ton umur yang akan diberikan oleh Allah. Badan manteng kuat, mata manteng terlihat, telinga manteng cemerlang. Tapi lagi tanya sering sekali tak saksikan dan tak perhatikan. Udep kadang-kadang kamate sebelah badan. Perle daripada kita tak evaluasi diri. Kadang kita sudah duluan mengkufuri atas nikmatnya, jauh daripada mensyukurinya. Mungkin itu sebabnya Allah Ta'ala mengubahkan nikmat tersebut pada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, Ibrahim bin Adham mengatakan pada laki-laki tersebut, kendaraan yang ketiga dalam kehidupan, apabila nanti dalam perjalananku ditimpa oleh suatu kejadian yang tidak saya inginkan, akan tetapi sudah terjadi pada diriku, ketika itu saya berkendaraan dengan kendaraan ridha, dan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Urang silon yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya hudep dalam dunianya antara urang kaya dan urang gasin sebenarnya sama. Kesenangan bukan pada harta, bukan pada pula pada pangkat jabatan yang kita miliki. Seandainya kayanya jid ke sebuah kejaminan kita bahagia, sungguh li kitanya hana seberapa kekayaan lebih duluan mencetak dalam sejarah Karun. Akan tetapi ujung daripada kejadian Karun dan hartanya ditelan oleh bumi. Andaikan pangkat dan jabatan menjamin seorang kaya bahagia, mungkin hana seberapa jabatan yang kita duduki. Paling-paling DPR, bupati sampai presiden. Tapi Fir'aun pernah dalam sejarah dia berkuasa yang cukup lama. Bahkan dia mengakunya dirinya sebagai Tuhan. Akan tetapi tutup sejarah, Fir'aun mati dalam laut yang merah. Pacit hakikat kesenangan dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan adalah pada mengerida atas takdirnya. Urang kaya nuik dalam motor yang mewah, kemudian nejak di atas jalan yang pinggiran kanannya adalah sawah. Ketika nekalan urang gasin, ketika posibelah pura nepiuh di atas sawah rangkang, musapat anu dan perumoh dengan pajuh bu sirap serba ada. Kadang-kadang jikun lihati urang yang kaya yang motor. Sungguh bahagianya orang miskin yang tiap hari bisa bertemu dan duduk sambil senyum dan tawa bersama keluarga. Sungguh malang hatiku ini, jangankan tiap hari, sebulan sekali tidak sempat bertemu keluarga. Ini yang terjadi bak urang kaya ketika nilintasi belang dekalan urang gasin. Begitu juga urang gasin yang hana ridha dengan ketetapan Allah. Buka bahagia dengan keadaan yang seperti itu, yang penilaian orang kita lebih bahagia daripada orang tersebut, ternyata tidak. Orang kaya, orang gasin waten kalan orang kaya nemengan motor yang mewah nejak di atas jalan ikun dalam hati. Sungguh bahagianya orang kaya yang tiap hari bisa keliling ke sana ke sini dengan memakai mobil yang mewahnya, melihat keindahan alam. Sungguh pilu hatiku ini. Tiap hari di bawah teriknya matahari dan curahan hujan, tidak pernah mendapatkan bahagia. Ternyata sama perasaan. Tetapi kalau sama-sama taridhai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, cukuplah itu. Apa yang terjadi itu yang terbaik pada Allah Ta'ala. Sungguh hana susah.
Yang terakhir, urun siklun yang dirahmati oleh Allah. Ditanya oleh anak muda, toh kendaraan drone ya Syekh yang le tidak, tapi tidak seorang pun bisa melihatnya. Ketika di dalam perjalananku ini, andaikan diajak oleh nafsuku untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan, saya ingatkan bahwa hidup ini adalah singkat. Le godaan-godaan kitanya yang dalam kehidupannya, tapi lagi tanya hanjit terperdaya dan perdaya kitanya di atas kelayan dunia dan yang fananya. Ketika kitanya diajak oleh maksiat, diajak oleh nafsu kitanya untuk melaksanakan kemaksiat, digoda hati kitanya untuk melaksanakan kemaksiatan, lagi tanya tak ingat bahwa hidup dalam dunianya adalah singkat dan akhirat itu yang selamanya. Hidupnya kan untuk hidup, tapi hidup kitanya adalah untuk tamati. Nyok makna daripada sabda Nabi, dunia adalah tempat bercocok tanam yang tak petik di akhirat nanti. Hadirin urung syiklun yang dirahmati oleh Allah, mungkin nyo ke mau idah hasanah dari ulun tuan, mudah-mudahan nyo menjadi nasihat dan pelajaran, barang peingat terutama bagi ulun tuan sendiri dan hendaknya bagi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pangkal dan modal kitanya hidup di atas dunia yang fananya. Mungkin dari ulun tuan ulun akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.